Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Bismillahirrahmanirrahim. وَضَرَبَ lan gawe sapa ingsan. وَضَرَبَ lan gawe sapa ingsan lana maring ingsun jari Gusti Allah, gawe masalan ing tulodo utawa iso dimaknani kesimpulan. Masalan ing tulodo utawa kesimpulan, ai amron tegese perkara ajiban kang gawokake. Wa ya utai amron ajiban iku nafiyul qudrati, nafeake utawa mentiadakan sifat kuwasane Gusti Allah. An ihya'il mauta sangking nguripake pira-pira wong kang mati, tasbihan krana are nyerupake bi khalqihi kelawan makhluke Gusti Allah, biwasfihi kelawan sifate Gusti Allah, bil ajzi kelawan apes, bil ajzi kelawan apes amma sangking perkara ajazu kang apes sapa ingsan. Allah berfirman, wa daraba lana mathalan. Jadi manusia membuat perumpamaan bagi kami, kata Allah. Ai amron ajiban, artinya manusia ini membuat satu kesimpulan yang bahasanya ngawur itu. Jadi amron ajiban, membuat kesimpulan yang menakjubkan. Apa itu kesimpulan manusia yang menakjubkan atau nyeleneh tadi? Wahiyan nafyul qudrati an ihya'il mauta. Kesimpulan manusia yaitu menafikan sifat kuasa Allah, yaitu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi manusia membuat satu kesimpulan kepada Allah, yaitu sebuah kesimpulan yang nyeleneh, kesimpulan yang tidak masuk akal untuk Allah, kesimpulan yang keliru, yaitu sebuah kesimpulan bahwa Allah itu tidak mampu untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Tashbihan bi khalqihi biwasfihi bil ajzi amma ajazu. Lah menyamakan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Sedangkan kekuasaan manusia itu lemah. Kekuatan manusia itu lemah, sedangkan kekuatan Allah itu yang maha kuat, yang maha segalanya. Nah ini makanya kesimpulan manusia bahwa Allah tidak bisa menghidupkan orang yang sudah mati itu adalah sebuah kesimpulan yang ngawur, yang tidak tepat, karena menyamakan Allah dengan makhluknya, yang makhluk itu lemah. Nah itu. Nah ini sebuah kesimpulan, masa Tuhan disamakan dengan manusia, yang manusia ini punya sifat lemah, punya sifat tidak mampu, sedangkan Tuhan itu punya sifat yang maha mampu. Lah kesimpulan ini adalah kesimpulan yang keliru, maka disebut amron ajiban, yaitu sebuah kesimpulan yang sangat aneh. Nah, itu. Jadi menakjubkan itu berarti aneh, kesimpulan yang sangat aneh, yaitu sebuah kesimpulan bahwa Allah disamakan dengan makhluknya Allah, yang makhluknya Allah itu punya sifat lemah, sedangkan Allah sebagai Tuhan pasti punya sifat maha mampu dan juga maha segalanya. Wa nasiya khalqah, wa nasiya lan lali sapa ingsan khalqahu ing oleh ndadekake Gusti Allah. Ai khalaqna tegese ndadekake sapa ingsun iyahu ing ingsan. Lah manusia yang punya kesimpulan itu
itu lupa dengan awal kejadiannya. Awal kejadian manusia sesuai dengan ayat yang sebelumnya itu adalah manusia itu dari air mani yang hina, hanya dari setetes air mani yang hina. Manusia lupa bahwa dia diciptakan oleh Allah dari air mani, setetes air mani yang hina. Dia lupa kalau dia awalnya itu. Nah itu makanya Allah berfirman wa nasiya khalqah ay khalaqna iyahu. Dia lupa bahwa dia wujud di dunia itu diciptakan oleh Allah, yaitu diciptakan dari setetes air mani. Dia lupa itu. Maka kok bisa punya kesimpulan yang ngawur seperti itu? Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qala ngucap sapa wong kafir, man utawi sapa iku yuhyi nguripake sapa man al idhama ing pira-pira balung, wa hiya utawi idham iku ramimun kang ajur, ai baliyatun tegese bosok alias ajur. Jadi makanya orang kafir ini ngomong man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur? Siapa orang yang bisa mampu itu, kata orang kafir. Nah itu, maka orang kafir tidak percaya kalau besok akan dihidupkan kembali, akan dibangkitkan dari alam kubur. Mereka tidak percaya, maka disebut orang yang tidak beriman. Maka orang yang tidak percaya dengan adanya nanti dibangkitkan dari alam kubur, tidak percaya bahwa ada negeri akhirat, ya mereka disebut tidak beriman, maka disebut otomatis bukan Islam. Kalau umpama orang Islam, maka jadi murtad. Jadi makanya mereka orang-orang kafir ngomong man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa orang yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah busuk? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang-orang kafir ini punya satu kesimpulan yang aneh, yaitu kesimpulan menyamakan Tuhan dengan makhluk, menyamakan Allah dengan makhluknya. Sedangkan makhluknya itu punya sifat lemah, sedangkan Allah punya sifat maha kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakulan ora dawuh sapa Allah romimatan ing lafat romimatan. Jadi di surat Yasin tadi, di ayat tadi wahiyya romim, bukan romi matun, bukan. Walam yakulan ora dawuh sapa Allah romimatun ing lafat romimatun, tapi lafat romimun li annahu krana temen setuhune lafat romimatun iku makdulun den lih. Bismillahirrahmanirrahim. Li annahu krana temen setuhune lafat romimun, ya, li annahu krana temen setuhune lafat romimun iku makdulun den lih an fa'ilatin saking wazan fa'ilatin wa kullu ma utai saben-saben perkara kana kang ana apa ma ana iku makdulan den lih an fa'ilatin saking wazan fa'ilatin iku fajihatu waznihi, mongko utawi arah-arahe wazane kullu ma mau iku ka'annahu kaya temen setuhune kullun iku masrufun den engokake an ikhwanihi saking balane kullu ma kakaulihi kaya dene pengendikane Gusti Allah wa ma kanat ummuka baghiyah wa ma kanat lan ora ana sapa ummuka ibu sirah ana iku baghiyan kang lacut, yaitu dalam surah Maryam ayat 28. Uskito den gugurake apa al-hauhae. Jadi baghiyah itu aslinya kan baghiyatan atau baghiyatin. Uskito den gugurake apa al-hau huruf hae li annaha krana temen setuhune baghiyan iku masrufatun den engokake an baghiyatin saking lafat baghiyatin, yaitu jadi dawuhnya Allah tadi qala mahyuhyil idhama wa hiya ramim walam yakul ramimatun
Allah tidak menfirmankan dalam firman-Nya, tidak menggunakan ha atau ta. Romimun aslinya kalau idhom itu adalah romimatun, tapi Allah menfirmankan lafadz romimun bukan romimatun. Jadi qala may yuhyil idhama wa hiya romim, bukan romimatun. Kenapa? Li'annahu ma'dulun an fa'ilatin, karena lafadz romimun itu dipindah dari wazan fa'ilatin menjadi wazan fa'ilun. Lawa kullu makana ma'dulan an fa'ilatin fajihatu waznihi ka'annahu masrufun an ikhwanihi. Lah sesuatu atau lafadz yang dipindah dari wazan fa'ilatun, nah itu lafadz yang dipindah dari wazan fa'ilatun, maka seolah-olah tidak disamakan dengan lafadz-lafadz yang lain yang semisalnya. Jadi kan aslinya romimatun jadi romimun, berarti dipindah, artinya taknya dibuang yang harusnya menggunakan tak. Kalau ada perpindahan seperti itu artinya tidak sama dengan yang lain. Artinya apa? Bahwa Allah ini mampu untuk menghidupkan kembali tulang yang busuk. Kalau orang lain tidak akan mampu. Itu namanya kekhususiahan. Jadi masrufun an ikhwanihi makna khusus yang tidak sama dengan yang lainnya. Nah itu makanya seperti dawuhnya Allah, wa ma kanat ummuka baghiyah, di dalam surah Maryam ayat 28, wa ma kanat ummuka baghiyah, aslinya baghiyatin tapi baghiyah, jadi baghiyatin jadi baghiyah, artinya membuang hak. Artinya bahwa perempuan yang dimaksud berarti Siti Maryam itu sangat berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Kalau wanita yang lain itu hamil pasti ada laki-lakinya, tapi khusus Bunda Maryam, ibunda Nabi Isa, itu berarti tidak sama dengan wanita yang lain, maka sifatnya khusus, maka menggunakan kata baghiyah, tidak menggunakan kata baghiyatin yang seperti biasanya. Begitu juga romimatun itu menggunakan lafadz romimun bukan romimatun, berarti itu khusus bagi Allah, maka Allah pasti mampu untuk menghidupkan tulang-tulang yang sudah rusak. Begitu juga wa makanat ummuka baghiyah, kalau seandainya Siti Maryam ini umpama hamil bisa tanpa ada seorang laki-laki, maka itu sifatnya khusus. Makanya ka'annahu masrufun an ikhwanihi, sesuatu yang dipindah wazan dari fa'ilatun menjadi fa'ilun, itu adalah khususiyah, yang mana semua perempuan hamil pasti ada laki-lakinya, tapi khusus ibunda Maria itu tidak tidak ada laki-laki. Makanya Nabi Isa disebut ruhullah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa aradatu muli ngarepake sapa Allahu Gusti Allah taala al jawab ing jawab. Faqala tumuli dawuh sapa Allah li nabi maring nabine Allah, mujiban hale kang jawabi li aduwihi maring musuhe Kanjeng Nabi, qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Lalu Allah menjawab untuk nabinya, yaitu Allah menjawab untuk nabinya yaitu Nabi Muhammad. Menjawab itu untuk musuh-musuh Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak percaya kalau besok tulang yang sudah rusak yang busuk itu bisa dibangkitkan oleh Allah. Maka Allah menjawab untuk nabinya, yaitu kul, katakan wahai Muhammad, yuhyiha nguripake ing idhom sapa alladzi dzat angsha'aha kang nukulake sapa alladzi bismillahirrahmanirrahim ing idhom
awala marotin ing dalem kawitani ambalan, wa huwa utawi alladzi utawa Allah bikuli khalqin kelawan saben-saben makhluk iku alimun ngudaneni. Katakan wahai Muhammad, kul katakan wahai Muhammad, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, manusia akan dihidupkan oleh Tuhan, dihidupkan oleh Allah yang menciptakannya yang pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Allah maha mengetahui tentang segala makhluknya. Jadi Nabi Muhammad suruh menyampaikan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa besok mereka akan dihidupkan kembali, bahwa tulang-tulang yang sudah rusak, yang sudah pecah, sudah hancur, itu Allah akan menghidupkan kembali. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah, yang menghidupkan adalah zat yang menciptakan pertama kali kejadian manusia. Artinya apa? Manusia yang tadinya tidak punya tulang bisa punya tulang, yang tadinya dari setetes air mani bisa menjadi daging, bisa menjadi tulang, bisa tumbuh menjadi manusia. Itu katakan bahwa yang menghidupkan adalah zat yang menjadikan manusia pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim, yakni negasi Allah. Kul ngendikakno sira Muhammad utawa ngucap sira Muhammad, ya Muhammadu Nabi Muhammad, li Ubay bin Khalaf, maring Ubay bin Khalaf lan wong kang sing ora percaya. Li Ubay bin Khalaf, maring Ubay bin Khalaf lan juga wong sing ora percaya dan bangkitake saking kubur. Ngucapo yuhyil idzamal ladzi khalaqaha fi ibtidaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhyi bakal nguripake al idzama ing balung, sapa alladzi zat khalaqaha kang dadekake sapa alladzi ing idzam fi ibtidaiha ing dalem kawitane idzam. Wa huwa utai Allah iku alimun kang ngudaneni bikuli khalqin kelawan saben-saben makhluk. Wa huwa utai Allah iku al khaliqu zat kang dadekake, alladzi ya Allah khalaqa kang dadekake sapa alladzi mingkotroti main saking tetese mani, suratan ing bentuk afala yakdiru mongko ana ta ora kuwasa sapa alladzi ayakhluqaha ing yen to ndadekake sapa alladzi ing idzam minaturabi saking lebu. Kanjeng Nabi suruh ngomong kepada Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf ini kan sangat menentang kepada Kanjeng Nabi. Khusus penentangan itu yang paling besar adalah menentang bahwa tulang-tulang yang sudah rusak tidak mungkin akan bisa hidup kembali atau dihidupkan kembali. Seperti di ayat-ayat yang sebelumnya, di pengajian sebelumnya bisa bisa didengarkan pengajian yang sebelumnya, bahwa Ubay bin Khalaf ini adalah orang yang menentang Kanjeng Nabi, bahkan membawa tulang ke hadapan Kanjeng Nabi lalu diremuk, diinjek-injek. Nah itu, katakan wahai Muhammad kepada Ubay bin Khalaf dan orang-orang yang tidak percaya kalau besok akan dibangkitkan atau dihidupkan kembali, yuhyil idzamal ladzi khalaqaha fi ibtidaiha, bahwa yang menghidupkan tulang-tulang yang sudah rusak itu adalah zat yang menjadikan tulang itu di awal kejadiannya. Artinya Allah yang dulu menciptakan awal manusia. Jadi dari setetes air mani tumbuhlah tulang dan daging sehingga wujudlah manusia. Lah yang menghidupkan nanti itu adalah yang menciptakan itu. Katakan, katanya, Allah mampu membuat tulang dari bahasanya dari air mani, setetes air mani yang hina. Allah mampu membuat tulang, membuat daging sehingga wujudlah manusia. Masa bahasanya tidak mampu untuk menghidupkan dari tulang yang sudah ada itu? Katakan wahai Muhammad, wa huwa al khaliqul ladzi khalaqa min qatratin ma'in suratan afala yaqdiru ayakhluquha minat turab. Lah zat yang menjadikan dari setetes air mani itu menjadi satu rupa bentuk manusia,
ada yang apa namanya jadi hewan kumpul misalkan laki perempuan, dari tetesan mani itu ada anaknya dan lain sebagainya. Kalau manusia sama manusia jadi anak manusia. Allah itu yang menciptakan dari setetes air mani tadi menjadi satu bentuk yang lengkap, ada tulang dan lain sebagainya. Maka apakah tidak mampu kalau Allah menciptakan dari tanah? Dari air saja mampu Allah kok, masa dari tanah tidak mampu? Terangkan wahai Muhammad seperti itu. Katakan kepada Ubay bin Khalaf dan juga orang-orang yang tidak percaya kalau besok akan dibangkitkan dari alam kubur. Dari air mani saja Allah menciptakan bisa jadi tulang sampai jadi manusia dan lain sebagainya. Masa Allah tidak mampu menciptakan dari tanah? Yaitu bismillahirrahmanirrahim, dari air saja bisa kok menciptakan Allah, yaitu dari air mani jadi manusia. Masa dari tanah tidak bisa diciptakan? Nah itu bismillahirrahmanirrahim li'annal musawwirina, karena teman setuhune piro-piro kang den bentuk iku lam yusawwaru ora bisa den bentuk apa musawirin minal ma'i sangking banyu, walakin yusawwaruna lan tetapine bisa den bentuk apa al musawirin minaturabi sangking lebuwatini lan endut utawa tanah. Karena sesuatu yang dibentuk kalau itu dari air itu kesusahan. Misalkan mau bentuk sesuatu dari air itu susah. Tapi kalau bentuk dari tanah, misalkan mau bentuk sesuatu apapun, misalkan mau bentuk bulat ini dari air susah. Tapi kalau dari tanah mau bentuk bulat seperti itu bisa. Misalkan mau bentuk kotak bisa kalau dari tanah. Kalau dari air susah. Lah Allah sudah bentuk dari air itu menjadi wujud manusia. Maka sangat gampang kalau seandainya Allah itu akan bentuk manusia lagi dari tanah, lebih gampang bahasanya. Nah itu makanya wahuwa qadirun ala kulli syai'in, Allah ini apa namanya, zat yang mampu atas segala sesuatu. Makanya kalau bentuk dari air sebenarnya lebih susah. Mau bentuk bulatan dari air susah, mau bentuk kotak susah, mau diapakan susah. Nah, kecuali kalau didinginkan pakai freezer lah bahasanya seperti itu. Tapi asal mula air itu dibentuk dari air susah, mau bentuk bulat mau kotak susah. Tapi kalau dari tanah mau bentuk bulat mau bentuk apa, mau gambar apa misalkan, lebih gampang dari apa namanya, dari tanah. Maka Allah saja mampu bahasanya bentuk dari air mani menjadi manusia, apalagi bentuk dari tanah dan juga apa namanya tanah dan juga tanah endut. Yes, bahasanya ya tambah gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi rupane zat ja'ala kang dadekake, bismillahirrahmanirrahim, sapa alladzi lakum maring sira kabeh minasyajari saking wit utawa kayu al akhdari kang ijo naron ing geni. Fa idza mongko ing dalem ari kalane ja'ala lakum minasyajari antum utai sira kabeh minhu saking syajar iku tukiduna nguripake sira, yaitu zat atau Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, artinya kayu yang masih basah. Maka dari kayu itu kamu bisa menyalakan api dari kayu itu. Jadi Allah yang menciptakan dari kayu yang masih hijau, yang masih basah itu menciptakan apa namanya, api. Maka dari kayu itu kamu bisa menyalakan api. Bismillahirrahmanirrahim. Kal marohi, seperti kaya dene kayu maroh, wal afari lan kayu afar. Seperti contohnya kayu maroh dan juga kayu afar. Ini kayu yang mengandung unsur api. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa Ibnu Abbasin, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, huma utawi maroh wal afar iku syajarotani kayu loro utawa wit loro fil bariyati ing dalam alas. Yuqalu den ucapake
li ahadima maring salah sijine sajarotani apa almarohu aran almaroh wal ukhra kang liyane iku al afaru aran afar. Menurut riwayat Imam Ibnu Abbas, kayu maroh dan afar itu tumbuh di hutan. Yang satunya kayu yang mengandung unsur api itu namanya maroh, dan yang lainnya atau yang satunya namanya afar. Bismillahirrahmanirrahim. Terusannya daunnya Imam Ibnu Abbas, faman mongko ta sing sapane wong iku arada lamun ngarepake sapa man ayuqida ing yen to ngurupake sapa man annaro ing geni qata'a mongko nugel sapa man husnaini ing pangluru minhuma saking syajarotani mislal musawiki halimadani kayu siwak wahuma utawi syajarotani iku akhdoroni ijo karone utawa teles karone yak turu kang isi netes min huma saking syajarotani apa almau banyu fayus haku mongko nulidin gosok apa almarahu kayu almaroh alal afari ngatasi kayu al afar fatakhruju mongko iso metu min huma saking maroh lan afar apa annaru geni biidznillah taala saking idzni Allah taala wa minhu lan iku saking syajar takdahuna ngurupake sira kabeh watu kiduna lan tegese ngurupake sira kabeh mingtil kasyajarati saking mengkono-mengkono wit. Maka daunnya Imam Ibnu Abbas, kayu yang mengandung api yang terkenal itu adalah kayu maroh dan juga kayu afar. Makanya Imam Ibnu Abbas berkata, orang kalau menginginkan api dari dua kayu itu, maka dua kayu itu, kayu maroh dan afar ini dipotong. Ya potong kecil-kecil seperti kayu siwak lah, kalau enggak seperti tongkat. Lah dua kayu ini ahdoroni masih basah, jadi bukan kering, masih basah. Tapi kalau dua kayu ini mau mengeluarkan api, maka antara dua kayu ini digesek-gesekkan, maka otomatis kalau dua kayu yang masih hijau ini bahkan masih menetes air ini, artinya saking hijaunya baru dipotong. Walaupun hijau dua kayu ini kalau digesekkan satu sama lain, maka akan keluar api dengan izin Allah. Wa minhu takdahuna wa tuqiduna ayming tilka syajarah. Jadi kalau mau keluar api dua kayu ini, yaitu digesek-gesekkan, maka keluar api dari dua kayu ini, yaitu namanya kayu maroh wal afar. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu ngucap utawa ngomong sapa al-arab wong Arab, fi kulli syajarin iku ing dalem saben-saben wit utawa saben-saben kayu narun utawi mengandung geni. Wa ila lamun ora kulli syajarin lam yustakhraj mongko ora dadi lam yustakhraj mongko ora dentokake apa maul marohi banyu kayu maroh wal afarilan kayu afar. Makanya orang Arab itu berkata setiap pohon itu mengandung unsur api. Jadi setiap pohon itu pasti mengandung unsur api. Nah itu kalau zaman sekarang ya nggak aneh, karena sudah banyak penelitian bahwa setiap pohon itu adalah pasti mengandung unsur apinya, ada unsur apinya. Karena sudah penelitian. Kalau sekarang orang pasti bahasanya faham. Kalau dulu ada orang ngomong kalau kayu itu mengandung unsur api, mungkin orang nggak akan percaya. Kalau sekarang zaman sudah modern, banyak penelitian bahwa setiap kayu itu pasti ada unsur apinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan ngendika sapa al-hukama ulama ahli hikmah fi kulli syajarin iku ing dalam saben-saben kayu narun utai ana unsur geni ilal inaba kecuali kayu anggur. Menurut ulama ahli hikmah bahwa di setiap kayu itu pasti ada unsur api kecuali inab. Jadi kecuali pohon anggur itu tidak mengandung api, tapi selain pohon anggur itu pasti ada unsur apinya. Maka kalau zaman sekarang sudah penelitian, ya orang pasti memahami kalau setiap kayu walaupun basah itu adalah punya unsur api. Maka dicontohkan tadi kayu maroh dan kayu afar, kalau ini digesekkan satu sama yang lain walaupun basah tetap keluar api. Bismillahirrahmanirrahim. Faman mongko utawi
Faman mongko utawi sing sapane wong iku yakdiru kuwasa sapa man aya jemaah yen to ngumpulake sapa man almaa ing banyuwan narolan geni fi kulli wahidin ing dalem saben-saben siji fa wa mongko utawi man iku qadirun kang kuwasa ala ayuhya ing atase nguripake sapa man al mauta ing pira-pira wong mati lama halata hale mesti. Jadi maka Allah berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Bahasanya barang siapa yang mampu menyatukan air dan api dalam satu tempat, yaitu dalam unsur kayu tadi, maka dia pasti mampu untuk menghidupkan orang-orang yang mati, itu pasti. Nah itu. Jadi makanya Kanjeng Nabi Muhammad suruh jelasin kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa besok manusia akan dibangkitkan dari alam kubur, suruh bertanggung jawab untuk bertanggung jawab atas perilaku-perilakunya di dunia. Itu suruh menjelaskan kepada orang-orang yang tidak percaya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakaratumulih nutur sapa Allah taala ma utawi apa huwa ya ma iku azamu luwe agung minhu ketimbang saking ingsan ai min khalqil insani tegese saking kedadiane menungso. Lalu Allah menyebutkan sesuatu yang lebih, bahasanya lebih agung, lebih menakjubkan daripada penciptaan manusia. Apa itu? Faqala tumuli dawu sapa Allah, awalaysa alladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Awalaysa ana ta ora ana sapa alladzi zat khalaqa kang dadekake sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal arda lan bumi biqadirin ana iku biqadirin ya ana iku biqadirin zat kang kuwasa ala yakhluqa ing atase yen to ndadekake Bismillahirrahmanirrahim sapa alladzi mislahum ing padane kufar balahiya wa wa utai Allah iku al khallaqu zat kang akeh ndadekake al alimu tur kang ngudaneni. Makanya Allah dawuh awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan tidaklah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan yang serupa dengan itu. Bala wa huwal khallaqul alim. Benar dia berkuasa dan Allah Maha Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah menunjukkan yang lebih hebat dari penciptaan manusia, yaitu Allah menciptakan langit dan juga bumi. Langit 7 lapis. Langit itu ada 7 lapis. Lah jarak langit ke dunia itu perkiraan kalau ditempuh dengan perjalanan menggunakan kaki itu sekitar 500 tahun. Itu jauhnya jaraknya. Lah tebelnya langit itu sama dengan jarak langit dari bumi ke langit pertama. Jadi tebelnya langit itu sama dengan jarak ukuran dari bumi ke langit. Jadi tebelnya langit itu seukuran kalau ditempuh dengan perjalanan kaki sekitar 500 tahun. Lah langit pertama ke langit kedua sama, tebelnya juga sama sampai langit ke-7. Bahasanya kalau Allah menciptakan manusia dari setetes air mani mampu dan juga menghidupkan nanti bahasanya mampu, maka Allah menunjukkan lagi kalau mereka bahasanya masih tidak percaya ada yang lebih agung dari penciptaan manusia, yaitu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit itu tebelnya kalau diukur secara berjalan kaki sekitar 500 tahun. Jadi makanya tebel. Lah di bawah langit itu ada galaksi dan miliaran galaksi.
Kalau misalkan planet itu ya jutaan miliar planet. Lah dari sekian galaksi itu hanya ada satu bumi. Jadi galaksi yang kita huni ini kan namanya galaksi Bima Sakti. Lah ternyata galaksi yang seukuran Bima Sakti dan yang lebih gede dari Bima Sakti itu sekitar ada 200 juta galaksi seperti Bima Sakti. 200 juta itu baru yang diketahui oleh manusia. Lah dari sekian galaksi itu yang ada buminya itu hanya galaksi Bima Sakti, yang lainnya tidak ada buminya. Bismillahirrahmanirrahim, itu maha kuasanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, apa itu tidak menakjubkan? Tidak lebih dari penciptaan manusia bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a maos sapa Yakub, Imam Yakub yakdiru ing lafat yakdiru bil ya'i kelawan menggunakan ya alal fi'li ngatasi fi'il. Kalau Imam Yakub membaca bukan biqadirin tapi yakdiru. Jadi bacanya awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda yaqdiru ala ay yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Kalau Imam Yakub yakdiru bukan biqadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ai qala tegese ngendika sapa Allah balahya wa wa utai Allah iku qadirun kang kuwasa ala zalika ing atase mengkono-mengkono ayakhluqa mislahum wa yakhluqu lan dadekake sapa Allah kama khalaqa kaya oleh dadekake sapa Allah. Jadi artinya apa? Bahwa Allah zat yang mampu untuk menciptakan segala sesuatu. Karena yang wujud di dunia ini apapun bentuknya, baik itu yang modern, hakikatnya itu adalah kehendak Allah dan ciptaan Allah. Hanya melalui manusia, misalkan bisa bikin pesawat terbang, ada pesawat terbang, itu hakikatnya Allah. Cuman Allah ini memberikan satu kecerdasan kepada otak seseorang, sehingga orang itu bisa mengarah ke arah-arah menciptakan pesawat terbang. Lah pada hakikatnya itu Allah. Nah itu. Jadi semua yang wujud di dunia apapun itu adalah ciptaan Allah. Wa huwa qadirun ala dzalika wa yakhluqu kama khalaqa. Maka bahasanya wa huwal khallaqul alim. Zat yang banyak menciptakan. Artinya segala sesuatu yang wujud di dunia ini pada hakikatnya itu adalah Allah yang menciptakan, makhluknya Allah. Baik itu secara modern seperti pesawat dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa manutawi sing sapane wong iku yakdiru mampu sapa man utawa kuwasa sapa man ala ayakhluqa ing atase ndadekake sapa man as-samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi afala yakdiru mongko ana ta ora kuwasa utawa ora mampu sapa man ayakhluqa ing yen to ndadekake sapa man ingsanan ing menungso badha mauti ing dalam sawise matine ingsan fahuwa mongko utahe Allah iku qadirun utawa man iku qadirun zat kang kuwasa ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Zat yang mampu menciptakan lapisan langit atau menciptakan beberapa langit yang 7 dan juga menciptakan bumi. Apakah zat itu tidak mampu menciptakan manusia setelah manusia mati? Loh, manusia wujud itu sudah diciptakan, masa tidak mampu menghidupkan manusia? Long menghidupkan lagi manusia. Long barang menghidupkan awal saja mampu, masa setelah mati tidak bisa menghidupkan kembali? Ya aneh. Loh, Allah yang menghidupkan manusia mulai dari perut sampai dia jadi dihidupkan oleh Allah, terus dimatikan oleh Allah. Maka aneh kalau Allah seandainya tidak mampu untuk menghidupkan manusia itu kembali, apalagi Allah menciptakan langit dan bumi. Maka bahasa secara akal ini tidak mungkin kalau Allah tidak mampu untuk menghidupkan manusia nanti
pada saat dibangkitkan dari kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu angin pesine utawi perkarane Allah iku idza arada ing dalem ari kalane ngarepake sapa Allah syai'an ing suci-wici ayakula ing yen to ngucap sapa Allah lahu maring syai' kun fayakun. Kun ing lafat kun artinya kun wujud sira fayakun mongko wujud apa syai'. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi Allah kalau ingin menghendaki sesuatu maka Allah hanya cukup berkata kun wujudlah fayakunu, maka sesuatu yang dikehendaki Allah itu pasti akan wujud, pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Ai idza arada tegese ing dalam ari kalane ngersakake sapa Allah ayah khluqa ing yen to nyiptakake utawa ndadekake sapa Allah syai'an ing siji-wiji, yakni negasi Allah idza arada ing dalam ari kalane ngersakake sapa Allah Gusti Allah ayyukhrija ing yen to ngetokake sapa Allah syai'an ing siji-wiji minal adami saking ora ana ilal wujudi maring wujud layah taju mongko ora butuh sapa Allah ila alatin maring alat wa fikrin lan fikiran wa muawanatin lan pertolongan bal yakulu balik ngucap atau ngendika sapa Allah lidzalika syai' maring mengkono-mengkono sesuatu yang akan diwujudkan mau kun fayakunu. Kun ing lafat kun wujud sira fayakunu mongko pasti wujud apa syai' fi saatin ing dalam saat nalika bila tawakufin kelawan tanpa kandek. Jadi maksud dari lafat kun fayakun, jadi kalau Allah ingin menghendaki sesuatu yang tadinya tidak ada terus mau diadakan, maka layahtaju ila alatin wa fikrin wa muawanatin, maka Allah tidak butuh alat, tidak butuh mikir-mikir, nggak usah lama-lama mikir, enggak, dan juga tidak butuh pertolongan. Cukup Allah mengucapkan kun kepada sesuatu yang ingin diwujudkan oleh Allah yang tadinya tidak ada, cukup kun, maka fayakunu fi sa'atin bila tafakkufin, maka sesuatu yang sudah dikun tadi maka langsung wujud tanpa ada jeda waktu, berarti langsung. Jadi tidak ada bahasanya nunggu 1 jam, nunggu 2 jam, nggak ada, nunggu 5 detik 10, nggak ada. Begitu kun, maka sesuatu yang diwujudkan oleh Allah pasti akan langsung wujud. Iku maksud dari kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Fal muradu mongko utai kang den karepake min lafdi kun sangi lafat kun iku maknal ibda'i makna mujudake wa dzukira lan den tutur fi tafsiri taisir ing dalam tafsir kitab at-taisir apa sing dituturake laisa ora ana al-popol muradu perkara kang den karepake min sangi lafat kun iku kalimatu kun kalimah kun bal sur'atu ing fadhi amrillahi ta'ala balik enggal-enggale utawa cepete neruse perkarane Allah Ta'ala fi takwinil asyai ing atase mujudake sesuatu ala wajhil isra ing atase dalan enggal-enggal alladzi isra la yumkinu kang ora kongang apa atakallumu wicara bihi kelawan isra. Bismillahirrahmanirrahim bihi kelawan isra. Di dalam kitab tafsir at-taisir itu dijelaskan, jadi yang dimaksud dari lafat kun itu bukan lafat kunnya. Jadi kun itu bahasanya hanya istilah. Yang dimaksud kun itu bukan lafat kunnya, karena lafat kun itu hanya istilah. Tapi lafat kun itu menggambarkan cepatnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga bahasanya nggak usah ngucap kun lah, itu kun hanya istilah saja. Nggak usah ngucap kun, kalau Allah berkehendak yowis langsung jadi, itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala lan dawuh sapa ba'dul akabiri pira-pira sebagiane ulama kang agung kalimatu kun utai kalimah kun iku adatullahi ta'ala, pengadatane Allah Ta'ala atau kebiasaane Allah Ta'ala.
hatta yasma'a sehingga ngrungu sapa al malaikatu malaikat wa ya'lamu lan weruh sapa malaikat anallaha ta'ala ing temen satuhune Allah taala iku yuridu ngrasakake sapa Allah ayakhluqa ing yen to ndadekake sapa Allah syai'an ing suwiji-wiji. Kalau menurut sebagian ulama, kalimah kun ini adalah kebiasaan Allah atau pengadatan Allah kalau mau mewujudkan sesuatu, bahasanya pakai lafadz kun. Maka kalau Allah sudah berfirman kun, malaikat sudah paham kalau Allah ingin mewujudkan sesuatu. Beda dengan di dalam kitab tafsir At-Taisir tadi. Kalau kitab At-Taisir tadi menjelaskan kalimah kun itu hanya sebagai istilah, bukan maksud dari lafadz kunnya itu, tapi sebagai istilah untuk menggambarkan saking cepatnya apa yang diinginkan Allah itu wujud, saking cepatnya bahasanya pakai lafadz kun. Tapi kalau menurut ulama yang lain, kun itu adalah kebiasaan Allah. Begitu Allah berfirman kun, maka malaikat sudah memahami bahwa Allah ingin mewujudkan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanalladzi mongko maha suci zat biyatihi kang iku ing dalam kekuasaane alladzi malakutu kulli syai'in utawi kratone saben-saben suwiji-wiji. Jadi maha suci zat yang di dalam kekuasaannya lah segala kerajaan sesuatu, artinya segala sesuatu yang wujud. Jadi maha suci Allah di dalam kekuasaan atas segala sesuatu yang wujud itu hanya milik Allah. Falabdu subhana mongko utai lafadz subhana iku kalimatu tangzihi, kalimah bersihake, wa imma kalimatu ta'ajjubi lan ono kalane dadi kalimah ta'ajjub. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakutu utawi lafadz malakut iku bimaknal mulki kelawan nganggo lafadz al mulki, maknane lafadz al mulki yaitu kerajaan atau kraton. Kama annar rohumata kaya dene temen setuhune lafadz rohumata iku bimaknar rofa iku bimaknar rahmati kelawan nganggo maknane lafadz ar-rahmat. Nah itu. Jadi lafadz subhana itu adalah kalimat tangzih. Kalimat tangzih itu membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak pantas disematkan kepada Allah, atau menunjukkan lafadz subhana sebagai kalimat ta'ajjub, bahasanya yang sangat menakjubkan. Ya itu. Sedangkan lafadz malakutu itu menggunakan lafadz al-mulki. Jadi malakutu artinya adalah al-mulki, kerajaan bahasanya. Seperti lafadz ar-rahmata itu arti dari lafadz ar-rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa maknahu mongko utawi maknane malakutu kulli syai iku annal malakuta temen satune kraton, wa sultanata tegese kraton iku lahu kaduwe Allah, lali ghairihi ora kaduwe liyane Allah. Maka artinya malakutu kulli syai, segala sesuatu apapun itu hanya milik Allah, semuanya, apapun, sampai yang kecil-kecil, mau harta mau apapun yang dimiliki oleh manusia pada hakikatnya bukan milik manusia. Maka bahasa yang namanya harta titipan, jadi bukan milik manusia. Maka segala sesuatu apapun itu adalah hanya milik Allah, tidak milik siapapun. Semua yang wujud pada hakikatnya adalah milik Allah. Wa yaumal qiyamati lan besok ing dalam dina kiamat kulluhum utai sekabari makhluk iku yarjiuna padha balik utawa bali sapa makhluk ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala wa bi amalihim lan kelawan pira-pira amali makhluk yujzauna bakal den wales sapa makhluk ingkana lamun ono apa amal ana iku khairon bagus fa khairun mongko bakal den wales bagus, wa ing syarron lan lamun ono apa amal iku jelek utawa elek fasyarun mongko bakal den bales jelek. Maka dijelaskan di sini wa yaumal qiyamati kulluhum yarji'una, nanti di hari kiamat semuanya akan kembali kepada Allah.
Semuanya, apapun itu, mau manusia, mau dunia, mau apapun, di hari kiamat nanti kembali kepada Allah, karena semuanya hanya milik Allah. Kalau ada manusia mengaku punya A, mengaku punya B, mengaku punya C, itu hanya pengakuan sepihak. Pada hakikatnya manusia tidak punya apa-apa. Maka ada bahasa manusia lahir tanpa membawa apa-apa, mati juga sama tanpa membawa apa-apa. Maka pada hakikatnya semuanya hanya milik Allah, bukan milik yang lain. Maka seluruh makhluk nanti pada hari kiamat akan kembali kepada Allah, menuju kepada Allah. Maka ibarat orang mati itu namanya kehadirat Allah, datang ke hadirat Allah. Wa bi a'malihim yujzauna in kana khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Dan amal-amal seluruh makhluk nanti akan dibalas oleh Allah. Kalau amal itu baik maka akan dibalas baik, kalau amal itu jelek pasti akan dibalas jelek, sesuai yang sudah dijelaskan dalam ayat-ayat sebelumnya. Bagaimana maha adilnya Allah. Saking maha adilnya Allah, segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia dicatat, yang baik dicatat, yang jelek dicatat, sampai hal-hal yang ringan, segala omongan apapun dicatat, saking maha adilnya Allah. Nah, itu bisa dilihat dari ayat-ayat sebelumnya atau pengajian sebelumnya. Wa ilaihi turja'un, wa ilaihi lan maring Allah turja'una den balikake sira kabeh, dan kepada Allah kalian semua. Artinya semua manusia akan dikembalikan kepada Allah. Semua nanti balik lagi ke Allah. Hadza wa'dun lis-solihin. Hadza utawi lafat turja'una iku wa'dun janji lis-solihina maring pira-pira wong kang soleh kabeh, wa wa'idun lan ancaman lidzalimina maring pira-pira wong kang zalim kabeh, wal asina lan pira-pira wong kang durhaka kabeh. Maka wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah semua akan dikembalikan. Semua tanpa tanpa ada yang tidak dikembalikan kepada Allah, karena pada hakikatnya semua milik Allah. Nggak ada manusia memiliki sesuatu, nggak ada. Semua milik Allah dan nanti dikembalikan kepada Allah, kembali kepada Allah. Hadza wa'dun lis-solihin. Ayat wa ilaihi turja'un ini adalah janji Allah kepada orang-orang soleh. Allah akan membalas orang-orang soleh dengan surga, sesuai yang sudah dijelaskan bagaimana balasan Allah kepada orang-orang soleh. Wa wa'idun lidzalimina wal ausina. Lafat ilaihi turja'un tadi ini ancaman bagi orang-orang yang zalim dan juga orang-orang yang durhaka. Artinya sudah dijelaskan dalam pengajian-pengajian sebelumnya bahwa bagaimana ancaman untuk orang-orang yang zalim, untuk orang-orang yang durhaka, bagaimana siksaan mereka. Itu dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini pengajian penutupan surat tafsir Yasin ini. Harapan mudah-mudahan yang mengaji dan juga yang mendengarkan kita semuanya ini oleh Allah diberikan keberkahan dunia akhirat, diberikan bahagia dunia akhirat, dan diberikan iman yang lebih kuat, dan iman sampai dibawa mati nanti ke akhirat. Dan kita semuanya mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah husnul khatimah, dan juga ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi salah satu penduduk surga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usikum wa nafsi bitaqwallah.
wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.